Guys, kita masih di Jogja dan sekarang kita sedang di Candi Prambanan. Kita lanjutkan perjalanan kita hari ini bersama Cimehong dan kawan-kawan. Kita mau nyari relief durian di Candi Prambanan. Apakah benar ada pahatan buah durian di Candi Prambanan seperti di Borobudur? Kita saksikan nanti, guys. Masih ngantuk abangku? Ngantuk, perjalanan setengah jam lumayan lah. Setengah jam, 1 jam setengah. Toilet, bosku. Berat. Cuaca cerah sekali, alias panas. Lah kan katanya minta yang beda. Selamat datang di Taman Wisata Candi Prambanan. Dan luas dari Taman Wisata Candi Prambanan ini kurang lebih 86 hektar. Terdiri dari 4 komplek candi. Yang pertama Candi Prambanan merupakan candi dan 3 komplek candi Buddha yang berada di utara ya. Di sini candi itu berapa itu? Yang Ini 5 ada berapa itu? Totalnya dulu aslinya 240 candi. 240. Tinggalnya berapa tuh? Jadi dulu aslinya ya 240 candi. Jadi yang kecil siapa yang itu? Ya, karena gempa 1006 Masehi itu ya, kemudian semua bangunan candi itu runtuh. Untuk Yang baru dibangun atau yang baru dibangun ini baru 22 candi, masih 218 candi yang belum, yang kecil-kecil. gempa bumi. Ya. Ini Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu dibangun pada tahun 856 Masehi. 100 tahun selepas Borobudur. Ya, lebih muda dari Borobudur ya. Kemudian 1006 Masehi itu terjadi bencana alam berupa letusan Gunung Merapi dan gempa bumi, sehingga semua bangunan candi ini runtuh, semuanya runtuh. Kemudian candi ditinggalkan penduduk atau umat Hindu yang dulu tinggal di sini pindah ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Kediri. Setelah dilupakan beberapa abad, kemudian Candi Prambanan ini pada tahun 1733 diketemukan kembali oleh orang Belanda yang bernama Cornelius Antonius Loon 1733. Kemudian mulai diadakan pembersihan, dibersihkan dan Yang ini masih utuh, masih itu. semuanya runtuh. Dibangun semula. Iya, dibangun lagi. Kemudian setelah dibersihkan, dicoba untuk direstorasi oleh pemerintah Belanda. Kemudian Bahan yang runtuh masih di situ apa dibangun lagi? ya pakai yang reruntuhan itu. Dan tapi sebagian batu udah banyak yang hilang diambil orang-orangnya. Kemudian restorasi dilanjutkan oleh bangsa Indonesia. Selesai candi yang utama, Candi Siwa yang paling tinggi, tingginya 47 meter. Selesai pada tahun 1953. Kemudian diresmikan oleh Bapak Soekarno, Presiden RI yang pertama waktu itu ya. Setelah itu Candi Prambanan dibuka kembali. Kemudian batas-batas dari Candi Prambanan ini dibagi menjadi 3 halaman. Halaman yang paling luar di belakang pagar besi hijau itu sampai di rerumputan ini. Dulu ada tembok yang mengelilingi candi yang berukuran 390 kali 390 meter. Yang tinggi temboknya hampir 6 meter. Tapi karena gempa 1006 Masehi itu ya, temboknya juga runtuh, hancur. Batu-batunya sudah tidak ada lagi karena penduduk beranggapan candi sudah rusak, candi sudah tidak dipakai lagi. Penduduk sudah berada di Bali. Kemudian penduduk sekitar mengambil batu untuk membuat rumah, jembatan, jalan, dan lain-lain. Sehingga halaman yang ketiga tidak ada lagi. Kemudian halaman yang kedua di belakang pagar besi hijau itu ya, di sana yang berukuran 20 kali 220. Di halaman yang kedua itu terdapat 224 candi, namanya Candi Perwara, yang fungsinya untuk bertapa atau meditasi pendeta-pendeta Hindu. Jadi di dalam candi yang depan kecil-kecil itu ya, tidak ada patungnya atau kosong. Kemudian halaman yang utama yang paling atas yang berukuran 110 kali 110 meter. Di halaman yang utama terdapat 16 buah candi. Jadi total Candi Prambanan itu 240 candi. Jadi yang utama adalah 3 candi besar. Yang sebelah kiri belakang namanya Candi Brahma. Kemudian yang tengah paling tinggi Candi Siwa. Kemudian sebelah kanan namanya Candi Wisnu. Dari ketiga dewa ini ya dikenal dengan Trimurti, punya wahana atau kendaraan. Brahma punya angsa yang ada di depannya candinya. Kemudian Siwa punya sapi namanya Nandi, candinya di depannya. Dan Wisnu punya Garuda yang ada di depannya. Tapi patung Garuda dan angsa tidak ada di tempat karena dulu candinya runtuh rusak, patungnya hilang tidak diketemukan. Yang ada hanya patung sapi namanya Nandi sebagai kendaraan Dewa Siwa. Dan umat Hindu mengeramatkan binatang sapi, tidak makan daging sapi. Kemudian di dalam Candi Siwa terdapat 4 ruangan, masing-masing ruangan ada patungnya. Yang pertama patung Siwa Mahadewa, dewa yang paling tinggi. Kemudian nomor 2 ada Agastya atau seorang resi
Kemudian nomor 3 ada Ganesha, putra Dewa Siwa. Kemudian nomor 4 ada Durga, istri Dewa Siwa. Sedangkan di dalam Candi Brahma terdapat patung Dewa Brahma. Dewa Brahma sebagai dewa pencipta alam semesta. Sedangkan Dewa Siwa sebagai dewa perusak dan pelebur. Artinya merusak hal yang buruk atau jelek dilebur jadi baik. Kemudian di dalam Candi Wisnu terdapat patung Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara alam semesta. Kemudian jenis batu yang digunakan di sini adalah batu basal atau batu andesit yang berasal dari Gunung Merapi yang berada di utara Candi Prambanan sekitar 26 km dari sini. Bagaimana cara pengambilan batu? Yaitu dengan teori ketika Gunung Merapi meletus, kemudian batu-batu terbawa arus banjir dan berhenti di belakang Candi Prambanan. Karena di belakang Candi Prambanan terdapat sungai opak atau kali opak yang lebar dan dalam. Sehingga batu-batu ngumpul di situ kemudian tinggal mengambilnya. Dan cara penyambungan atau pemasangan batu yaitu zaman dulu belum menggunakan besi, semen, atau perekat, tapi dengan sistem Lego atau interlocking. Tapi untuk sekarang, untuk restorasi ini menggunakan besi, semen, dan perekat agar candi lebih kuat dan kokoh. Ketika terjadi gempa bumi, maka tidak banyak yang rusak. Kemudian penamaan candi. Candi ini disebut Candi Prambanan. Yang pertama berasal dari bahasa Sanskerta, Param dan Brahman. Param yang artinya banyak, Brahman artinya pendeta Hindu. Jadi di sini dulu banyak para pendeta Hindu. Kemudian nama berikutnya disebut Candi Prambanan karena terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian nama berikutnya dari prasasti yang diketemukan yaitu prasasti Siwagra. Siwa artinya Dewa Siwa yang paling tinggi, Gra artinya rumah. Jadi Prambanan adalah rumah Dewa Siwa, artinya tempat pemujaan Dewa Siwa. Sampai sekarang Candi Prambanan masih digunakan untuk sembahyang bagi umat Hindu. Kemudian nama berikutnya Candi Prambanan disebut juga Candi Roro Jonggrang. Di dalam mitos ya atau legenda rakyat atau cerita rakyat, dalam satu malam dibangun 1000 candi dan 1000 patung. Singkat cerita 1000 candi selesai 1 km dari sini terdapat candi namanya Candi Sewu. Tapi patungnya kurang 1 karena Roro Jonggrang nolak untuk nikah dengan Bandung Bondowoso, kemudian disabda dijadikan patung yang ke-1000 di Candi Utama. Di sana ada Durga, istri Dewa Siwa, tapi orang-orang mempercayai itu adalah patung Roro Jonggrang. Nah, menurut mitos itulah Candi Prambanan disebut juga Candi Roro Jonggrang. Kita bisa lebih dekat. Mau tanya nih, Ya, yang paling besar itu nama apa sih, Pak? Siwa, Candi Siwa. Pernah nampak Kak ada ukuran durian di situ? Ini relief Ramayana. Ya, nanti ya kita cari. Oke. Kita ini rombongan Ya. Penggemar durian. Oh ya. Ya bisa kita. Valid nih, buat durian nih. Atau editan? Ini semua runtuh dulu ah. Iya, semuanya runtuh. Kalau ini batu-batunya nih artinya gimana nih Pak? Ini kan terdiri dari 224 candi ya. Jadi reruntuhan itu Operasi dekat KLAE sampai pukul 10 naik flat pukul 3 kali minum. kelihatan. 1, 2, 3. Supaya tidak kemalaman, kita lanjut. pendiri Candi Borobudur ya. Raja Samaratungga anaknya bernama Pramodawardhani ya. Ini kan dulu candinya udah runtuh nih. Untuk bisa membentuk seperti ini tuh ada rujukannya nggak apa memang Ya, susun gitu? ya di samping batunya ini sistem Lego itu dicocok-cocokkan, kemudian belajar ini dari India juga, dari Angkor Wat juga ya. Jadi bentuk candi Hindu itu hampir mirip ya, Hindu ya, hampir mirip ya. Observasi ya, penelitian. Guys, kita bersama kameramen AK Dufam. Ini yang selalu ada di Kang Icep. Kang Icep, luar biasa. Ini orang di balik layarnya AK2. Memang kasep ya. Aduh, gimana Kang? Hirup pikuk perkameramanan. Aman selagi masih Luar FYP biasa. aman. Luar biasa memang. Ada teman nggak yang bisa? Saya butuh nih. Butuh editor ya? Iya. Boleh. Saya butuh nih. Boleh. Oh ini satu. Satu. Oh iya. Pegel ya Om pegang kamera sendiri ya. Kok banyak yang request. Angsa bukan gambar angsa ya tapi ya. Tapi di dalamnya sudah hilang, nggak ada. Sama Garuda nggak ada. Yang ada di dalam ini ada patung sapi namanya Nandi. Dalamnya ada, dalamnya. Yuk kita masuk ke ini ke candi utama dulu. Nanti kita cari bersama ya. Kita cari bersama. Ini umat Hindu baru sembahyang ini ya. Umat Hindu baru sembahyang pakai pagar. Oh, enggak. Kalau ya, kalau jemaahnya banyak itu biasanya di depan sini.
Kalau jemaahnya banyak, di close nggak bisa masuk. Kita hari ini nih semuanya berapa orang ya? Mau panjat di sini, kita mau cari ukuran duriannya di mana? Ya. Yuk, cari bersama ya. Ya, cari bersama. Sering naik atas nggak ada bau durian. Nggak ada. Di bawah atau di atas ke tidak pasti. Ya, Kita nanti. keliling. Ya. Sudah sampai Belum naik. Pak pasti ini ilmu dari sini mungkin kalau di bawah Di bawah. betul tak? Fall, eh? besar karena terdapat ruangan tempat patung. Tempatnya paling ramai di sini Pak nanti Candi Siwa ini. Kita masuk ke atas dulu ya, lihat patungnya dulu. Ya, oke. Patung Siwa Mahadewa, ya, dewa yang paling tinggi ya. Dia, ya, asli. Dia punya 4 tangan dan mata. Patung Siwa Mahadewa, dewa yang paling tinggi ya. Dia punya 4 tangan dan 3 mata trinetra dan punya ular kobra yang melingkar di badannya nih ya, ular kobra. Dan memakai jubah dari kulit harimau nih. Kulit harimau. Ya, kulit. Dan berdiri di atas bunga teratai atau bunga lotus. Dan patung ini asli. Original. Kalau atasnya ini ya udah di restorasi, udah dipakai semen ya. Udah pakai semen. 3 trinetra. Yang 1 di dahi ini ya, di dahi, dan yang 2 kanan kiri di. Berikutnya belok ke kanan cari durian. Ya, tengok kaki agak turun. Okey. Backlight silau. Backlight silau. Patut masuk semua. Harus tunduk. Ini dewa-dewa Lokapala nih ya. Dewa-dewa penjaga penjuru arah mata angin. Yang ini namanya Dewa Indra, Dewa Hujan atau Dewa Petir. Ada 24. Belum. Ada jumpa? Belum. Oh, jumpa relief durian. Ya. Kita hunting Pak. Relief durian Pak. Kena cari itu panah. Panah ya. Enggak ketahuan ya posisinya di mana ya? Yang mana? Bukan ini ya? Oh, oke. Ini yang rusak. Memanah tapi bukan. Itu sama? Ya, ya. Nah, ini sama. Ya. Belah kanan. Betul lah. Belah kanan. Tapi ini posisinya ini ikan memanah dia. Saya takut gambar ni terbalik. Oh iya. Saya rasa gambar ni terbalik. Cari ini ada memanah. Bentuk memanah mesti ada. Bengkok badan. Iya, bengkok ban. Kawasan ni. Kita kelilingin. Ini kan ada sayembara ya, jadi bukan beda. Kurang badannya agak merunduk dan agak gini. Sikit. Ya, bukan. Tapi ini mana saya? Kalau ini nanas atau durian? Itunya terenggiling gitu. Itu Sonic. Ini Rama, Sinta dan Laksamana dibuang ke hutan, naik kuda. Story dia. Ya, storynya sebelah sini. Nanti kalau nggak dapat cari yang lain. Mana badannya sini? Badannya mesti sengit. Bukannya. Ya. Ini gagak ini. Burung gagak ini. Jadi Super tembaga. Cuma si. Kan, cuma si baru ya. Gambarnya tapi seperti apa? Di sana kalau tiada. ya nanti sih. Tenang. Burung ngantuk. Coba. Ya. Ngantuk. Di hutan ya, baru ada tanda ya, baru ada. Ya, betul. Kayak gitu. Ini kan baru, udah Mungkin baru. nanti akan dipahat seperti ini. Enggak, tidak. Biar gini aja ya. Ini ada memanah ini, bukan? Bagi clear dulu. Ini Sugriwa Subali ini sedang bertarung. Ya, Sugriwa dan Subali sedang bertarung ya. Sama? Sugriwa, Subali, Subali, saudara kembar ya bertarung. Ya. Besar kok ya? Di foto besar. Ini. Di fotonya besar. Ya. Besar kan? Ini kan miring. Nah, ini itu durian lai dekat di batang. Bawah. Jadi di sini ceritanya adalah Sugriwa dan Subali sedang berkelahi karena Subali merebut kerajaan dan istrinya Sugriwa, saudaranya. Di bawah pohon durian. Jadi Rama ini diminta oleh Sugriwa untuk membunuh Subali. Tapi karena di sini saudara kembar, Rama bingung. Kemudian di sini terjadi peperangan lagi. Sugriwa disuruh membawa daun. Kemudian Rama bisa membedakan mana Sugriwa, mana Subali. Kemudian Rama memanah Subali dan akhirnya Subali meninggal. Dan Sugriwa ini kembali ke kerajaannya bersama istrinya Dewi Tara. Saya tahu kenapa mereka berkelahi. Kenapa? Rebutan durian. Ya. Latar belakangnya kalau mau perang makanlah durian. Ini original. Original. Ya. Bukan di Jadi kalau untuk relief ukiran ini asli semua. Jadi kalau yang udah rusak jadi biarin aja. relief original semua. Original semua. Umurnya sudah 100 tahun lebih sampai sekarang. 100 tahun lebih ya.
Pohonnya di mana nih Pak sekarang? Ya, ada Kalibawang, Kalibawang. Margorejo atau mana ya? Di sana tuh. Ini udah dipanen lagi dijual di pinggir jalan mungkin Pak. Ini Sana tadi. dulu nggak ada uang. Barter. Apa aja? Kamu. Yang penting perut di situ deh. Iya tadi. Aku saksinya di seberang sini. Ada karena Om. Aku pikir itu onggokan jagung Om. Tapi kan ada kerangnya gitu. Juga nih. Kopi. Enggak lah, itu kan varian Thailand. Thailand ini. Indonesia nih si Tokong. Captionnya apa Pak? Kok diem aja Pak? Cheese. Tulis manual. Kami kill. Kenapa? Kita kesini tuh cuma pengen lihat. Tapi kalau bisa request nanti di candi-candi yang lain di. Guys, akhirnya kita nemuin relief buah durian di Candi Prambanan. Ada 2 yang terkonfirmasi kita lihat ya. Ketinggalan cuy. Siapa? Akhirnya kita turun juga guys. Ini depan kita candi apa Pak? Candi Wisnu. Oh yang sebelah sana Candi Brahma. Keren. Berarti di dalamnya ada patung Dewa Wisnu. Kalau yang di sini Dewa Brahma. Cuman tadi disebutin di ini ya, apa? Dianggap patung Roro Jonggrang ya. Oh yang ini, yang sisi sini. Sini patung Durga. Kita kemana yuk? Naik kemana? Nggak capek bro, udah capek. Gua udah pusing. Dalamnya ada lantainya loh, pembuangan air. Oh untuk drainase ya. Jadi air keluar. Iya. Jadi kalau hujan deras keluar ya dari lubang-lubang itu ya. Emang sejak zaman dahulunya kayak gitu. Iya, memang mereka sudah teknologinya. Oh, cuman direstorasi aja itu kayaknya tuh di semen tuh bawahnya tuh. Dipahat, Pak. Dipahat lah. Pakai besi. Ada lah. Lah keris, empu-empu. Ini keturunannya empu gondrong ini. Ini yang lagi direstorasi candi apa ini, Pak? Di Garuda. Candi Garuda. Kendaraan Dewa Wisnu. Oh, oke. Sebelah sini? Candi Nandi itu. Oh, yang Kendaraan. sapi. Sapi. Yang sana ini angsa. Oke. Dulu kan rokok. Iya. Susunnya berdasarkan apa? Tidak ada gambarnya, ada apa. Tapi batunya itu dicari pasang-pasangan. Lebih meyakinkan di sini. Yang ditemukan Om Yanto, waduh, macam kayak ini nih. Jadi yang ditemukan Om Yanto itu duriannya di atas keranjang, bro. Mungkin mereka lagi mau barter sama apa ya? Iya, habis panen. Dijual gitu. Kayaknya sih gitu. Cuman yang di pohon sama di keranjang. Ini lebih meyakinkan daripada di Borobudur. Cuman di sini kayaknya, di sini. Jadi apa dong? Nangka? Sukun. Sukun nggak bergerigi, nggak berbelimbing, bro. Udah, wah, Om Yanto, sini Om. Ini ada buktinya nih. Mana buktinya? Macam kop. Kop ini tuh, ada tangkainya. Iya. Mangga sama anu kan Cocok lah. Musimnya sama lah inilah. ini apa? Ini zaman dulu mereka memang lagi mau barter, bukan dijual. Nggak ada uang dulu. Dalam keranjang. Keren loh ini. Tanya. Iya. Buah apa itu? Nggak tahu pasti. Nggak tahu. Ini pun kita kira-kira aja, mengepaskan. Dia tahu dia gambar itu Iya sih. Iya benar. Mungkin karena hewan itu hidup, walaupun sama-sama bernyawa, tapi dia hidup dan bergerak. Jadi lebih diprioritaskan gitu loh. Mungkin mereka lebih menghargai ya. nggak sekala kan, ukuran daun terlalu besar daun. Tapi kalau kita ngomong ya itu dari ininya, kinara-kinari itu pohon kelapa taru. Iya, kayak yang tadi di sana Borobudur, mirip-mirip tuh, lebih jelas ini. Pohon kehidupan. Semua pohon hidup, bro. Burung kakak tua itu, bro. Tapi kalau buah kenapa susah ya? Jambul kakak tuanya. Baru bengkoknya kelihatan. Mana? Yang pertama apa ya? Burung. Oh iya, burung. Iya. Iya banget tuh. Burung kakak tua. Tapi ini aneh, bro. Kayak ekornya kayak merak, tapi kepalanya, badannya kayak burung. Kepalanya Ya memang mitos kinara-kinari ini. Oh, lu dulu lulusan sejarah apa? Arkeolog apa gimana sih? Ini tuh pengetahuan umum kalau main ke candi ya toh. Oh iya. Umum buat lu, buat kita enggak. Aduh. Yuk, waktunya makan malam. Pak, waktunya makan malam, Pak. Jombang. Makan malam dipercepat. Ngopi. Apakah Anda puas dengan trip hari ini? Ya, lumayan lah. Oke, bener-bener ya. Yakin ya, 100% kesel. ya? Hah? Bener-bener kesel, capek jalan-jalan kan. Saya nggak perlu editing. Tapi langit biru banget ini. Cakep. Woi. Pak, bisnya udah jalan, Pak. Bisnya udah jalan. Buruan. Ada. Jadi apa yang Anda temukan hari ini? Tadi sudah ditemukan yang dicari-cari itu candi yang ada di Candi Prambanan. Ya, di candi utama yang berada di sebelah Kaler. Ya. Itu pas lantai kedua, kita naik tangga, belok kanan. Nah, disitulah. Itu pesan kesannya untuk anak cucu kita, ternyata itu sangat mendalam sekali dan harus kita pikirkan.
Oke, itu segitu aja dulu lah, aku capek. Kan lari-lari nih, ketinggalan bis kata Mas. Kita udah selesai guys keliling Candi Prambanan. Keliling Candi Siwa doang sih. Candi Siwa ya tadi yang gede ya. Tapi seru lah. Kita menemukan peninggalan warisan dari leluhur ya. Ini luar biasa. Om Yanto. Panggilannya Om? Mas Yanto dan Yanto lainnya. Jadi jangan panik ya ketika kita lihat Yanto yang di depan sana tuh. Oke. Itu Yanto Malang itu, Yanto M. Yanto Jenengan Yanto Jogja. Yanto J. Arianto mana? Yanto Yanto ini. Yanti tetangga gua. Yanto Tasik gitu. Jadi kita berkumpul hari ini di Jogja teman-teman. Siap. Semua tidak lepas dari masa lalu. Jadi luar biasa kita sudah diberikan suatu hal yang bermakna sekali. Teman-teman tadi dari Borobudur ke Prambanan menemukan sesuatu untuk menjadi pembelajaran. Bahwasanya di tempat ini ada yang unik, tadi ditemukan satu jadi kayak kita dapat parcel itu. Jadi di situ ada sebuah rangkaian bungkusan di kotak, ada foto durian, ada buah-buah premium yang ada di situ. Bahwasanya memang durian itu menjadi buahnya ningrat, buah ningrat. Jadi kita berharap dari Jogja ini terlahir durian yang memang durian terahnya ningrat gitu. Makasih. Mantap, luar biasa. Jadi guys, kalau mau jadi ningrat, kita harus tanam buah durian. Belum direstorasi, belum dibangun kembali. Ini masih banyak sekali guys. Dari 240 candi yang dulunya dibangun oleh umat Hindu ya. Yuk kita lanjut jalan-jalannya.